setelah dari semua ilmu yang udah saya pelajarin, itu saya mengembangkan sendiri. Mengembangkan ini bisa dengan meditasi, ada juga senamnya, ada juga teknik penyapuan aura wajahnya. Jadi apapun yang muncul di wajah itu pasti ada imbalance dari dalam tubuh kita. Secara keseluruhan baik tubuh, jiwa dan pikiran itu kayak bener-bener nyatu gitu. Nah ini aura cleansing, personal growth yang dari aura cleansing for beauty menjadi personal growth. Dengan begitu kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yang mudah peluang bisa datang ke kita. Gimana penampilan luar itu bisa kelihatan lebih menarik lagi kalau memang kamu punya karakter yang bagus. Halo Socha Seekers, kembali ketemu dengan saya Riawu di Socha Channels, channel for knowledge and spiritual seeker. Topik bahasan kita, diskusi kita pada siang ini adalah vibration of beauty. Nah, sebagai kita nih sebagai perempuan, mana ada sih yang gak kepengen tampil cantik, berkarisma, kemudian tampil mengesankan untuk orang-orang sekeliling kita. Nah, hari ini kita ditemanin oleh Mbak Ika. Selamat datang Mbak Ika. Ya. Mbak Ika ini adalah praktisi aura cleansing for personal growth yang sudah punya pengalaman kurang lebih 20 tahun ya Mbak Ika. Hebat banget loh, udah 20 tahun menggeluti aura cleansing untuk sebetulnya di sini adalah untuk personal growth. Kalau tadi kita bicara vibration of beauty karena yang sesi pada hari ini adalah khusus untuk kecantikan. Gimana kita itu bisa mendapatkan kulit wajah yang segar, glowing, mengurangi kerut tanpa menggunakan apapun juga kecuali kekuatan diri kita sendiri. Betul ya Mbak Ika? Nah, selamat datang di Socha Channel Mbak Ika. Terima kasih udah hadir di channel Socha ini yang membahas tentang pengetahuan apapun itu dan juga sedikit mengenai spiritual. Nah Mbak Ika, aku mau nanya nih, ceritain dong pengalamannya Mbak sebagai seorang aura cleanser dong ya, for personal growth. Kenapa kok ngambil ini, aura cleansing for personal growth? Ada keistimewaannya apa? Jadi ini perjalanan panjang ya, jadi namanya juga perjalanan spiritual ya. Itu dimulai dari tahun 2006 waktu saya mau nikah. Kalau cewek kan mau nikah ke toko buku, nggak saya sebut ya tokonya, toko buku terkenal di Indonesia. Nyari buku apa nih kecantikan gitu, nyari make up atau apalah gitu ya. Nah ketemu satu buku waktu itu, buku pengarangnya boleh saya sebut namanya? Boleh dong. Bukunya Dr. Andreas Prasaja, judulnya Cantik Karena Energi Cinta. Wah, apa nih? Ini saya beli, saya lihat, dan saya itu pengantar untuk membersihkan aura wajah. Ada meditasinya. Nah dari situ tahun 2006, terus cara on off, saya mulai mencari tuh belajar. Akhirnya saya belajar pelana dari basic sampai akhirnya udah dapat semuanya full package sampai ke tahap spiritualnya ya, dari basic, advance, psikoterapi, kemudian naik ke Kriya Sakti itu untuk ininya, untuk kemakmurannya, terus jalur spiritualnya dan meditasinya. Nah memang saya penasaran banget sama energi, ambil lagi yang lain, Reiki, terus belajar lagi totok wajah gitu kan, pijat muka yang enggak sakit gitu loh, kadang kan ada orang dipijat kok malah jadi sakit badannya gitu ya. Terus sampai jarum-jarum kalau bahasa Jawanya ya. Iya, mungkin karena energi orang yang mengerjakannya itu juga bisa seperti itu. Bisa belajar, dulu saya waktu jauh-jauh dari Bogor datang ke Jakarta gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari banyak guru spiritual. Nah di situ mulai belajar tentang aura wajah. Dan akhirnya ya sampai akhirnya tahun 2023 saya masuk di Barito, ditanya kamu belajar apa aja gitu kan. Ya udah kamu ngurusin kecantikan deh gitu kan, kata ownernya Barito gitu. Oke, akhirnya situ saya kembangin lagi, belajar lagi, dan sampai sekarang saya malah pengen ngajarin teman-teman tekniknya gitu. Jadi biar semua nggak lari ke saya
dia semua juga mengerjakan PR-nya sendiri gitu. Jadi basically aura cleansing ini adalah dengan cara totok atau cara meditasi atau cara apa? Nah, jadi setelah dari semua ilmu yang udah saya pelajarin, itu saya mengembangkan sendiri. Oh oke. Mengembangkan sendiri. Jadi ini khusus hanya dimiliki oleh Mbak Ika ya. Iya. Teknik-teknik ini, hebat loh Mbak Ika. Ya kan, dari konsep-konsep yang udah ada ya, konsep-konsep energi kan udah tahu seperti ini, bisa distance, bisa ketemu, bisa disentuh gitu kan. Nah, kemudian saya kembangin sendiri, kemudian saya mengajari ke teman-teman nanti di kelas yang nanti. Oke, jangan jadi Socha Seekers jangan sampai lupa ya bahwa coming soon The Socha juga akan mengadakan kelas bersama Mbak Ika ini. Judul kelasnya ya Vibration of Beauty. Nanti tanggalnya tolong hubungi admin di bawah ini ya supaya tahu kelas-kelasnya yang akan dilakukan oleh Mbak Ika di sini. Terus apa lagi Mbak Ika? Nanti kelas yang nanti saya ajak teman saya sound healing, kan kalau teman-teman juga suka ya sound healing ya. Itu ada frekuensinya, jadi frekuensi of beauty ada, frekuensi kesehatan dan juga frekuensi kemampuan, ada banyak ya gitu. Jadi yang kita ambil nanti adalah frekuensi kecantikannya. Oke. Jadi sesuai dengan judul kelasnya. Oke. Nah sekarang gini, kalau tadi Mbak Ika itu adalah sebagai praktisi aura cleansing for personal growth. Apa sih hubungannya aura cleansing dengan personal growth itu? Kenapa kok ngambilnya tuh subtitlenya itu gitu loh? Tadinya aura cleansing for beauty, karena kan sebagai cewek yang tadi itu kan gimana caranya cantik supaya, tapi saya ini males gitu, orangnya males pakai skincare, males. Dulu zaman dulu tuh di sini komedo cuek aja gitu ya, pokoknya saya cuek banget orangnya. Sampai akhirnya saya mikir bisa nggak ya nggak pakai itu semua gitu loh. Akhirnya lewat semua pelajaran sepanjang perjalanan ini ketemu tekniknya. Ketemu tekniknya bisa dengan meditasi, ada juga senamnya, ada juga teknik penyapuan aura wajahnya. Dan kenapa saya suka pakai pemetaan wajah? Jadi walaupun yang kita pegang wajah, secara meridian dia juga ke dalam organ tubuh. Jadi misalnya ada jerawat di sini, ini kenapa jerawat di sini? Oh karena ada imbalance di produksi gitu ya. Kemudian jerawat di sini kenapa? Oh itu di pencernaan. Jadi apapun yang muncul di wajah itu pasti ada imbalance dari dalam tubuh kita. Nah hubungannya ke personal growth adalah gak ada perempuan yang gak pengen cantik kan, pasti kan pengen ya gitu. Mau apapun warna kulitnya. Nah dengan kita menjadi cantik dari dalam, keluar percaya diri, kemudian medan energi juga jadi bersih, sehingga potensi yang mau menghampiri ini jadi kayak Baria gitu, jadi seneng gitu loh deket kesana gitu. Jadi kayak pelet gitu ya. Oke. Nah kebetulan juga kan dulu saya pernah kerja di maskapai penerbangan ya. Kalau kita diladenin sama pramugari yang jutek lagi long flight 12 jam gitu ya, kan pasti seneng ya diladenin sama pramugari yang cantik, ramah gitu ya. Terus diseng ya, karena ada orang yang senyum, begitu balik badan ditarik lagi sih. Itu kalau udah capek berdiri kayaknya. Nah itu juga secara keseluruhan baik tubuh, jiwa dan pikiran itu kayak bener-bener nyatu gitu. Nah ini aura cleansing personal growth, yang tadi aura cleansing for beauty menjadi personal growth. Dengan begitu kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yang mudah peluang bisa datang ke kita, apalagi. Tapi emang bener ya, kadang-kadang ada penelitian, saya lupa sih, tapi penelitian yang bilang bahwa kalau orang itu terlihat menarik, nggak laki, nggak perempuan gitu ya, itu pasti akan lebih mudah di approach, nomor satu, mendapatkan banyak kemudahan dalam hidup, dan juga saya pernah bekerja di industri kecantikan, kalau ada orang yang lamar, tentu saya lihat penampilannya dulu, ya kan? Kalau cakep tapi
mungkin pengetahuannya kurang, saya selalu berpendapat itu bisa dididik. Tapi kalau misalnya pinter banget tapi kurang penampilannya, nah itu saya mikirnya agak dua kali deh tuh ya. Padahal sebetulnya harusnya kita don't judge the book from its cover ya, tapi ya kenyataan di lapangan kan harusnya begitu ya. Jadi ya emang bener sih, orang yang terlihat lebih menarik, orang yang punya apa ya, punya inner beauty kali ya, yang dan terlihat terawat lah ya, itu pasti punya peluang-peluang yang lebih daripada orang yang melomprot bahasa Jawanya, atau orang yang kurang menarik lah gitu ya. Ya itu kan berarti artinya dia nggak mencintai diri sendiri ya. Jadi bukan berarti mencintai diri sendiri, self care, self love itu selfish, enggak. Ya biar gimana juga kan kita kepengen terlihat menarik supaya itu tadi peluang-peluang itu juga mudah kita gitu, nggak menjauh gitu kan. Ya ibaratnya kalau misalnya nggak menarik kan malas juga gitu ya. Iyalah. Iya, bener. Kadang-kadang kita aja kalau di rumah kita maunya tampilnya juga agak bagus ya. Suami kita bisa marah dong ya kalau kita dasteran kumel melulu ya. Pakai celana pendek udah, ini dari kemarin nggak mandi gitu kan, nggak lucu ya. Lagi. Kenapa kok jadi aura cleansing for personal growth? Karena di sini aku juga fokus ke character building, cuman penampilan luar gitu ya. Gimana penampilan luar itu bisa kelihatan lebih menarik lagi kalau memang kamu punya karakter yang bagus gitu. Nah kalau di perusahaan saya dulu tuh yang namanya attitude is number one. Pokoknya kalau ada attitude problem, ini nih langsung kena demerit point, itu bisa sampai determinate gitu. Kalau ada masalah dengan attitude-nya, walaupun orangnya cantik kayak apapun gitu ya, tapi kalau udah nggak ada attitude-nya udah no. Apalagi kita kan di public industry ya, kita berhubungan dengan orang banyak gitu, jadi ya itu penting sih. Oke, lah apa hubungannya aura cleansing dengan attitude, Mbak? Ya, jadi kalau kita punya attitude yang baik, otomatis kan keluar. Jadi nggak itu keluar secara alami. Apakah karena kita membersihkan aura kita sehingga attitude kita menjadi baik, atau kita udah punya attitude yang baik diperkuat lagi dengan aura cleansing sehingga tambah kelihatan? Iya, jadi aura cleansing itu membersihkan secara energi. Attitude itu membersihkan, mengatur ya, istilahnya mengatur dari sisi kepribadiannya. Jadi itu menurut aku sih sayap kanan sayap kiri ya. Jadi nggak bisa orang cantik tapi attitude-nya jelek, atau misalnya cantik tapi energinya berantakan gitu. Jadi ini semua kayak satu kesatuan gitu, satu paket, full package. Nah, aku tuh tadi tertarik dengan quote-nya Mbak Ika yang bilang, gimana caranya kita cantik tapi tanpa perlu dengan segala sesuatunya itu tadi. Kan kalau nih sekarang nih ya, apalagi nih saya udah umur segini, udah mulai deh tuh pembersihnya ganti, tonernya ganti, pelembabnya ganti, terus semua ya. Kalau saya memang bukan orang make up ya, tapi saya orang yang suka perawatan. Ganti ini ganti, kayaknya disesuaiin semua. Nah kalau kita udah belajar ini nih, vibration of beauty yang nanti Mbak Ika akan adain kelasnya di The Socha, itu kira-kira saya masih perlu itu nggak sih? Iya, perawatan tetap perlu. Perawatan tetap perlu, cuman mungkin makin berkurang. Jadi pakai yang pelembab dasar aja masih udah oke, nggak usah pelembab A, B, C, D, E gitu ya. Saya pun masih pakai, karena kan umur nambah terus ya gitu. Nah itu kan bagian dari self care, dari self love. Kalau kita nggak merawat diri juga, gimana ya, itu selfish juga ke diri kita sendiri kan, itu self harm ke diri kita gitu. Udah diciptakan Tuhan gitu kan, udah kasih gratis loh dunia dengan kecantikan seperti ini, masa nggak dirawat gitu kan, sayang gitu ya. Jadi tetap perlu, cuman nggak berlebihan aja. Oke. Nah terus udah gitu kan kita sebentar lagi mau ada kelas nih Mbak. Socha Seekers jangan lupa ya, stay tune, dan juga jangan lupa untuk daftar ke admin di bawah ini untuk mengikuti kelas Vibration of Beauty yang akan diadakan oleh Mbak Ika di The Socha. Di kelas ini spill dong dikit aja. Apa sih step-stepnya? Misalnya apakah kita akan belajar teknik totoknya? Apakah kita akan belajar teknik meditasinya atau apa? Nah, nanti di kelas yang tanggal 7 Februari ini saya bersama Shirila Prita Elisa. Dia ini adalah praktisi sound healing. Jadi saya ajak dia
Nah, nanti dia mungkin akan membawakan juga dengan tadi yang aku bilang self healing Singing bowl itu ya? singing bowl dengan frekuensi kecantikannya itu. Nanti dia akan menggunakan garpu tala. Jadi itu juga bisa dipakai di titik-titik yang tadi aku bilang, titik wajah. Jadi nanti kita akan belajar tahu titik-titik wajahnya kita ya. Nah itu nanti disediakan garpu talanya. Itu paketnya kalah sama garpu tala juga ya. Oke. Nah, jadi dia di bagian yang itu, saya di bagian yang memberikan teori tentang mungkin sedikit tentang aura, tentang energi wajah dan lain-lain, hubungannya ke organ tuh di titik mana gitu. Kalau perempuan seringnya breakout di mana, oh berarti di bagian situ yang imbalance gitu. Jadi nanti seperti itu kolaborasi kelasnya. Oke. Meditasinya untuk kecantikan pun juga ada. Oh gitu ya. Jadi tuh nanti kita akan belajar segala sesuatu yang kita bisa lakukan sendiri di rumah ya, supaya kita bisa terlihat segar cantik itu ya, tanpa terlalu banyak. Jadi kalau udah kayak gitu kita nggak perlu ke dokter-dokter lagi dong buat operasi-operasi ya. Nah, iya. Harusnya sih. Paling nggak kita bisa mempertahankan supaya itu terjadinya nanti aja gitu ya. Jadi apa istilahnya? Ya slow aging ya. Slow aging ya. Kalaupun misalnya aging itu datang pada kita bisa lebih aging gracefully seperti itu. Oh gitu ya. Oh Mbak Ika suka ini ya, sangat pro aging gracefully ya. Iya, banget. Aku kalau bisa ya no aging. Kalau bisa ya no aging, makanya belajar kayak gini forever young. Tadinya maunya gitu. Nah terus udah gitu, kenapa kok yang di kelas kali ini Mbak Ika memilih berduet dengan singing bowl dengan Mbak Sirila? Karena aku suka sound healing. Jadi suara itu menurut aku apapun itu ada frekuensinya, termasuk singing bowl. Nanti Sirila akan bawa beberapa singing bowl dan garpu tala ini untuk dipraktekkan ke teman-teman. Jadi diajarin nanti gimana caranya garpu tala ini. Dan menurut aku itu menenangkan. Jadi begitu kita masuk ke state tenang, nah di situ ini terjadi. Kalau kita tenang kan nggak bisa ya. Gitu. Jadi tujuannya sebetulnya adalah banyak untuk rejuvenate juga ya, rejuvenation ya. Rejuvenate sel-sel, kemudian organ-organ tertentu yang memang dibutuhkan untuk kecantikan. Nah kalau kita sendiri lakukan itu sendiri di rumah, berarti tuh kita harus melakukannya pertama tentu kita belajar titik-titiknya ya. Mungkin kita pakai totok ya kali ya, kita tekan-tekan. Kemudian kita belajar meditasinya, gitu ya. Kalau ini spill dikit aja. Total nih perawatan seperti ini nih kalau kita lakukan di rumah, nggak usah pakai singing bowl-nya ya, karena nggak semua orang kan punya singing bowl. Itu berapa menit, Mbak? Oke. Meditasinya sendiri mungkin bisa 15 menit. Kemudian kalau teman-teman mau totok itu 1 jam cukup ya. Aman ya. Gila 1 jam itu kalau yang bekerja udah keburu mateng. Lebih pagi. Bangun pagi, minum air putih dulu. Ya kan kalau saya tuh seneng banget minum air es. Oh gitu ya? Dan kan orang bilang kalau pagi jangan minum air es apa, tapi nggak tuh. Buat saya sih nggak ada efek apa-apa ya minum air es, malah kayak seger aja gitu loh. Kadang tuh air esnya saya tuang ke muka. Jadi kenceng. Nah kayak tadi pagi kan saya kejepit jempol saya kejepit pagar, terus langsung merah di dalam gitu ya. Aduh sakit banget gitu. Saya langsung ngambil batu es, kasih air sedikit, saya celupin jempolnya. Kira-kira berapa detik sih, nggak nyampe 5 menit, angkat lagi udah beku. Maksudnya udah membaik. Ya artinya kan es itu juga membantu untuk mengencangkan, menyetop pendarahan di jempol. Oke, menarik banget ya bincang-bincangnya. Tapi nanti kita akan lanjutin lagi dengan yang lebih dalam lagi mengenai totok-totoknya di titik-titik apa aja ya. So, Soulstate Seekers jangan lupa ya hubungi admin di bawah ini untuk ikutan kelasnya.
Baik Kak, aku mau lanjut nanya nih. Aku tuh tertarik banget dengan totok wajah karena aku tuh pernah beberapa kali bukan ikut kelas sih, aku belum pernah ikut kelas, tapi aku pernah beberapa kali ditotok wajah oleh praktisinya gitu. Dan buat aku tuh rasanya relaxing banget. Jadi nanti kita akan belajar itu ya, bisa kita lakukan sendiri. Itu titik-titik mana sih yang sebetulnya paling krusial di wajah kita? Titik yang paling krusial biasanya mata kalau perempuan. Mata, di ujung mata ini kan kita pasti kelopak turun ya, turun terus berkerut. Kemudian bawah mata juga, mata panda. Mata panda sama ada itu loh, suka ada kantong mata lah istilahnya. Saya pun juga udah ada, cuman dibanding dulu waktu sebelum saya terus-terusan menggeluti ini ya, artinya di sini gelap dan di sini turun. Begitu mulai fokus tiap hari dikerjain, lumayan. Oh berarti harus setiap hari nih? Iya dong, tiap hari. Oh oke deh. Udah kayak makan gitu ya, kayak 3 kali sehari. Iya, kalau bisa 3 hari sekali boleh. Saya pagi sebelum keluar rumah, nah pas pulang sebelum tidur, ya untuk perawatan kan. Paling efektif waktunya kapan sih Mbak? Paling efektif, paling enak sih pagi sebenarnya. Nah pagi perhatiin deh, kalau kita kan bangun tidur pasti mukanya seger. Kalau menurut aku sih seger ya. Jadi pagi ya paling efektif. Oh oke. Aja sih. Mau dipraktekin sekarang? Boleh dong. Aku pengen di spill aja sedikit biar Socia Seekers ini tahu apa aja sih yang akan kita dapatkan di kelas gitu kan, supaya tertarik juga bahwa ini loh salah satu caranya kita menyambut tahun baru, resolusi kita tahun 2026 ini adalah menjadi lebih cantik, lebih seger ya kan. Terus udah gitu sebentar lagi kita mau menyambut Imlek, menyambut Valentine, sebentar lagi juga puasa, Lebaran. Itu Februari, Maret ini adalah bulan-bulan di mana kita harus tampil cantik. Nah, mulai sekarang jadi kita kan bisa setiap hari kita cobain caranya supaya kita bisa cantik alami dari dalam. Nah, kenapa enggak gitu. Nah, sekarang spill aja dikit. Apa aja nih yang totok daerah mana yang paling membuat kita langsung kelihatan berbeda? Bisa di mata. Jadi kalau mata ini kan orang bilangnya jendela jiwa gitu ya. Jadi kalau kita naik mobil tuh, kalau kaca mobil butek gitu ya, nggak di wiper gitu kan, nggak jelas gitu kan, jadi burem. Nah itu mata tuh udah kayak jendela di situ. Nah titiknya itu biasanya di sekitar alis, kemudian di sini, ada di sini sama di bawah mata. Ini ya. Itu cuman gini caranya, kita gosokin tangan. Kan tangannya hangat kalau digosok. Sampai sejari juga mau kita gosok itu. Oke, terus kita cuma pegang misalnya di sini. Dan di sini ada tulang mata ya. Itu yang ada dekokan itu ya? Boleh sambil napas. Tiga kali tarik napas, buang napas. Kemudian pindah ke sini. Tadi juga kan ada dekokan juga. Yang pas di pangkal tulang hidung ya? Tarik nafas, buang nafas 3 kali. Seperti itu. Dan nanti di titik yang lain. Nah itu biasanya kalau rutin dikerjakan, itu nanti kelihatan bedanya lama-lama. Nah lama-lama dia akan hilang berat-berat di sini. Oh gitu ya. Nah kalau sekali aja, ini baru sekali doang gitu. Baru sekali doang kan ada nggak sih efeknya? Kalau sekali doang ada. Penglihatannya kayak lebih jernih, kayak yang tadi aku bilang kaca mobil, itu kayak habis dilap. Oh, jadi itu juga sekaligus, walaupun itu kita tujukan untuk kecantikan, itu juga bisa sekaligus untuk memperbaiki penglihatan kita gitu ya. Oh, oke. Ini menarik ya sebenarnya ya kalau kayak gini ya. Siapa sih ya perempuan yang nggak mau kelihatan cantik ya nggak sih? Dan lebih kelihatan awet muda dong, yang paling penting kan. Kita kan nggak mau terlihat loyo dan kusem dan tua ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Mbak Ika, gimana supaya kita itu terlihat lebih cantik lah dan awet muda. Titik-titiknya itu yang kita pelajari nanti di kelas ya Mbak. Jadi dengan demikian jangan lupa ya Socia Seekers untuk daftar di admin di bawah ini untuk kelas Mbak Ika. Dan masih banyak lagi yang nanti Mbak Ika akan lakukan bersama kami di sini di Socia. Yang pertama ini adalah Vibration of Beauty untuk para perempuan yang pengen terlihat awet muda, cantik, seger tanpa terlalu banyak menggunakan kosmetik.
Dan jangan lupa bahwa kita ini ke depannya akan ada Imlek, ada Valentine, ada puasa dan ada Lebaran, saat yang tepat untuk kita terlihat cantik mempesona. Ya, sampai ketemu. Terima kasih banyak Mbak Ika atas waktunya hari ini. Senang banget bisa bercakap-cakap. Sampai ketemu.